Halo, Sobat Penjelajah. Selamat datang kembali di saluran Kenapa Itu Ya? Tempat kita mengupas tuntas rahasia dunia yang jarang diketahui orang. Saya, Kucing Menjelajah, akan menemani kalian dalam perjalanan pengetahuan kali ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya mencoba memarkirkan sebuah mobil di garasi? Mungkin terdengar mudah, bukan? Tapi, bagaimana jika garasi itu sedang bergoyang hebat, miring ke kiri dan ke kanan, bahkan naik turun seperti wahana permainan di pasar malam? Dan mobil yang kalian kendarai itu bukan mobil biasa, melainkan sebuah mesin terbang seberat 15 ton yang baling-balingnya berputar kencang di atas kepala kalian. Sobat Penjelajah, hari ini kita akan menyelami salah satu manuver paling berbahaya, paling menegangkan, dan paling krusial dalam dunia militer maritim. Kita akan membahas tentang seni dan sains mendaratkan helikopter di atas kapal perang kecil di tengah amukan badai laut. Ini bukan sekedar cerita tentang pilot yang hebat. Ini adalah kisah tentang evolusi teknologi. Dari masa di mana pendaratan helikopter dianggap sebagai suicide mission atau misi bunuh diri pada tahun 1950-an, hingga hari ini di mana robot dan kecerdasan buatan mengambil alih kendali dengan presisi yang mencengangkan. Sebagai negara kepulauan atau archipelagic state, Indonesia memiliki laut yang sangat luas dari Laut Natuna hingga Samudra Hindia. Memahami teknologi ini akan membuka mata kita betapa rumitnya menjaga kedaulatan di atas air. Jadi, kencangkan sabuk pengaman kalian karena ombak akan segera meninggi. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa mendaratkan helikopter di kapal kecil itu begitu sulit? Bukankah helikopter bisa terbang tegak lurus? Jawabannya terletak pada fisika lautan yang tidak kenal ampun. Bayangkan sebuah kapal perusak atau fregat di tengah laut lepas. Kapal ini tidak diam. Ia bergerak dalam 3 dimensi sekaligus. Pertama, ada gerakan pitching, di mana hidung kapal naik dan turun seperti orang yang sedang mengangguk. Kedua, ada rolling, di mana kapal miring ke kiri dan ke kanan, kadang kemiringannya bisa mencapai 30 derajat atau lebih. Dan ketiga, ada heaving, di mana seluruh badan kapal terangkat naik dan terbanting turun oleh gelombang yang tingginya bisa setara dengan gedung 3 lantai. Coba bayangkan tantangannya, pilot helikopter harus menyeimbangkan pesawatnya di udara, sementara landasannya, dek kapal itu, terus bergerak liar. Jika pilot salah perhitungan sedikit saja, helikopter bisa tergelincir jatuh ke laut, atau baling-balingnya menghantam struktur kapal. Tapi tunggu, tantangannya belum selesai. Ada musuh tak terlihat yang bernama airwake. Apa itu airwake? Sobat Penjelajah, airwake adalah turbulensi udara dek yang sangat kacau. Ini terjadi karena struktur kapal itu sendiri. Kapal perang memiliki menara radar, cerobong asap, dan bangunan bertingkat di bagian tengahnya. Ketika angin laut menabrak struktur-struktur ini, angin itu pecah dan berputar-putar dengan liar di area dek pendaratan di belakang kapal. Bayangkan kalian berjalan di antara gedung-gedung tinggi di Jakarta saat angin kencang. Kalian pasti merasakan angin yang tiba-tiba mendorong dari segala arah, bukan? Nah, itulah airwake. Bagi sebuah helikopter yang sedang melayang rendah atau hovering, airwake ini bisa membanting helikopter ke bawah atau mendorongnya menabrak hanggar. Pada tahun 1950, awal mula helikopter mulai digunakan di laut, tantangan ini benar-benar nyata. Saat itu, batas aman untuk pendaratan hanyalah ketika gelombang laut tingginya di bawah 2 meter. Jika ombak lebih tinggi dari itu, lupakan saja. Mendarat berarti mati. Namun, kebutuhan perang tidak bisa menunggu cuaca cerah. Angkatan laut di seluruh dunia, terutama negara-negara dengan garis pantai panjang, menyadari satu hal penting. Kapal perang kecil membutuhkan mata di langit, mereka butuh helikopter untuk memburu kapal selam musuh yang bersembunyi di kedalaman. Tanpa helikopter, kapal perang kecil itu buta terhadap ancaman dari bawah laut. Dengan helikopter, kapal kecil itu berubah menjadi mini aircraft carrier atau kapal induk mini. Jangkauan tempurnya meluas ratusan kilometer. Inilah mengapa kemampuan mendaratkan helikopter di segala cuaca menjadi sangat krusial. Lalu bagaimana para insinyur memecahkan masalah mustahil ini? Bagaimana cara menangkap burung besi yang sedang terbang di atas landasan yang bergoyang liar? Jawabannya datang dari inspirasi yang sangat tidak terduga, bukan dari laboratorium canggih, melainkan dari hutan liar di Kanada. Pada awal tahun 1960-an, Angkatan Laut Kerajaan Kanada menghadapi masalah besar di Atlantik Utara, salah satu lautan paling ganas di dunia. Mereka butuh cara untuk mendaratkan helikopter besar di kapal kecil mereka.
Seorang insinyur Kanada melihat cara kerja perangkap beruang atau jebakan beruang. Kalian tahu kan, alat yang memiliki rahang logam yang akan menutup kencang begitu kaki beruang menginjaknya? Konsep menangkap dan menahan dengan kuat inilah yang melahirkan teknologi legendaris bernama bear trap. Sobat penjelajah, mari kita bedah bagaimana sistem bear trap ini bekerja. Ini adalah sebuah mahakarya mekanika yang mengubah sejarah angkatan laut. Sistem bear trap terdiri dari perangkat mekanis berbentuk bingkai logam persegi panjang yang ada di dek kapal. Tapi kuncinya bukan hanya di situ. Prosesnya melibatkan kerjasama yang sangat presisi antara pilot di udara dan operator di kapal. Tahap pertama adalah penyambungan kabel. Saat helikopter melayang di atas kapal, helikopter menurunkan sebuah tali penarik atau messenger cable ke dek kapal. Kru di dek, dengan risiko tinggi tersapu ombak atau terhantam angin, harus menangkap tali ini dan menyambungkannya ke kabel baja utama yang terhubung ke sebuah mesin penarik atau winch di bawah dek. Setelah tersambung, kabel baja ini ditarik kembali ke atas, masuk ke dalam perut helikopter, dan dikunci pada sebuah batang logam yang disebut probe. Probe ini adalah batang kuat yang menonjol di bagian bawah perut helikopter. Nah, disinilah keajaiban teknologi bear trap terjadi. Ketika kabel sudah terkunci pada prop helikopter, operator di kapal mulai mengaktifkan winch hidrolik. Winch ini bukan penarik biasa. Ia memiliki sistem cerdas yang bisa merasakan tegangan kabel. Ingat, kapal sedang naik turun karena ombak. Jika kapal turun tiba-tiba, kabel bisa kendur. Jika kapal naik tiba-tiba, kabel bisa tersentak putus. Winch pada sistem bear trap secara otomatis mengatur kekencangan kabel mengikuti ritme gelombang. Ia menjaga tegangan tetap konstan, seolah-olah helikopter sedang ditarik oleh karet gelang raksasa yang sangat kuat namun fleksibel. Pilot kemudian meningkatkan tenaga mesin helikopter untuk melawan tarikan kabel tersebut. Akibatnya, helikopter menjadi stabil. Ia terikat ke kapal meskipun masih melayang di udara. Tahap kedua adalah penarikan paksa. Operator winch perlahan-lahan menarik helikopter ke bawah. Pilot tidak perlu lagi berjuang melawan angin secara manual. Kabel baja itu memandu helikopter turun tepat ke tengah bingkai bear trap, tidak peduli seberapa miring kapal itu bergoyang. Tahap ketiga, dan yang paling memuaskan, adalah penguncian. Begitu probe helikopter menyentuh dek, rahang baja dari bear trap, yang disebut bear trap itu sendiri, langsung menjepit probe tersebut dengan kekuatan hidrolik yang luar biasa. Klak, helikopter terkunci mati. Meskipun kapal miring 30 derajat, helikopter tidak akan tergelincir. Setelah terkunci, sistem ini bahkan bisa digunakan untuk memindahkan helikopter masuk ke dalam hanggar secara otomatis. Berkat bear trap, batas operasional pendaratan meningkat drastis. Dari yang tadinya hanya bisa diombak setinggi 2 meter, kini helikopter bisa mendarat di ombak setinggi 4 meter hingga 6 meter. Waktu pendaratan pun dipangkas menjadi hanya 1 hingga 2 menit. Ini adalah revolusi besar. Namun sobat penjelajah, bear trap bukan satu-satunya solusi. Ada pendekatan lain yang juga populer yang dikenal dengan nama decklock atau kadang disebut sistem harpoon. Apa bedanya bear trap dengan decklock? Jika bear trap menggunakan kabel untuk menarik helikopter turun, sistem decklock bekerja sedikit berbeda. Pada sistem ini, dek pendaratan kapal dilengkapi dengan kisi-kisi baja atau grid yang berlubang-lubang, mirip seperti saringan raksasa yang sangat kuat. Di bagian bawah helikopter terdapat alat yang disebut harpoon atau tombak. Mekanismenya begini. Pilot harus mendaratkan helikopter secara manual di atas kisi-kisi tersebut. Begitu roda menyentuh dek, pilot menembakkan atau menancapkan harpoon itu ke dalam lubang-lubang kisi baja. Harpoon akan mengait pada kisi-kisi tersebut dan mengunci helikopter di tempatnya. Sistem ini lebih sederhana daripada bear trap karena tidak memerlukan kabel penarik yang rumit sebelum mendarat. Namun, risikonya tetap ada. Pilot harus cukup ahli untuk menempatkan helikopter di posisi yang tepat agar harpoon bisa menancap sementara kapal terus bergoyang. Sobat penjelajah, kita sudah membahas teknologi mekanis dari masa lalu, tapi kita sekarang hidup di era digital. Bagaimana teknologi ini berkembang di zaman modern? Memasuki tahun 1980-an hingga sekarang, otomatisasi dan kecerdasan buatan AI mulai mengambil alih. Manusia memiliki keterbatasan. Reaksi pilot kadang tidak cukup cepat untuk mengimbangi gerakan kapal yang acak. Sistem modern, seperti yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan kemudian disempurnakan oleh negara-negara maju lainnya seperti Jepang pada tahun 2017 menggunakan sensor yang jauh lebih canggih.
Bayangkan ini, helikopter dan kapal kini saling berbicara melalui data. Kapal mengirimkan informasi real-time tentang posisinya, kecepatan angin, dan prediksi pergerakan gelombang ke komputer di helikopter. Mereka menggunakan GPS dengan akurasi tinggi dan sensor laser. Seberapa presisi? Sensor laser ini bisa mendeteksi posisi helikopter dengan tingkat kesalahan hanya 2,5 cm. Bayangkan, 2,5 cm di tengah lautan luas yang bergejolak. Dengan data ini, komputer bisa memprediksi kapan dek kapal akan berada dalam posisi paling datar atau quiescent period. Meskipun hanya berlangsung beberapa detik, momen tenang ini adalah jendela emas untuk mendarat. Sistem otomatisasi penuh bahkan memungkinkan pendaratan dilakukan tanpa tangan pilot menyentuh tuas kendali pada detik-detik terakhir. Teknologi ini memungkinkan pendaratan aman meskipun kapal mengalami rolling atau kemiringan lateral hingga 40 derajat dan pitching atau kemiringan longitudinal hingga 15 derajat. Angka ini jauh melampaui kemampuan pilot manusia manapun, dan evolusi tidak berhenti di situ. Kita sekarang melihat munculnya UAV atau pesawat tanpa awak seperti Fire Scout. Karena tidak ada nyawa manusia di dalamnya, batas toleransi risikonya bisa didorong lebih jauh. UAV seperti Fire Scout dirancang untuk bisa beroperasi, bahkan ketika ketinggian gelombang mencapai 9 meter. Ini adalah kondisi laut yang sangat ekstrim di mana kapal perang biasanya sudah berhenti beroperasi, tapi mata di langit ini tetap bisa bekerja. Namun sobat penjelajah, secanggih apapun teknologinya, laut tetaplah tempat yang penuh kejutan. Mesin bisa rusak, kabel bisa putus, dan cuaca bisa berubah menjadi monster dalam sekejap. Karena itulah, prosedur darurat tetap menjadi bagian vital dari pelatihan. Ada satu prosedur menarik yang disebut HIFR atau Helicopter In-Flight Refueling. Apa yang terjadi jika helikopter kehabisan bahan bakar tapi ombak terlalu ganas untuk mendarat, bahkan dengan sistem bear trap sekalipun helikopter akan melayang atau hovering tepat di atas dek kapal, kru kapal akan menarik selang bahan bakar ke atas, dan pengisian dilakukan saat helikopter masih mengudara. Ini adalah manuver akrobatik yang sangat berisiko, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Lalu, ada skenario terburuk, ditching atau pendaratan darurat di air. Jika mesin mati total, pilot harus melakukan teknik auto-rotation. Ini adalah teknik memanfaatkan aliran udara untuk memutar baling-baling helikopter meskipun mesin mati, agar helikopter bisa meluncur turun dengan terkendali, bukan jatuh seperti batu. Tujuannya adalah mendarat di air dengan cukup lembut, agar kru sempat keluar sebelum helikopter tenggelam. Berbicara tentang situasi darurat, ada satu momen sejarah yang sangat memilukan namun menunjukkan betapa berharganya dek kapal perang. Kita mundur sedikit ke tahun 1975, saat jatuhnya Saigon dalam Perang Vietnam. Saat itu, ribuan pengungsi melarikan diri menggunakan helikopter menuju kapal-kapal perang Amerika di lepas pantai. Dek kapal penuh sesak. Tidak ada lagi tempat untuk mendarat. Dalam keputusasaan demi memberi ruang bagi helikopter lain yang membawa pengungsi yang kehabisan bahan bakar, kru kapal terpaksa melakukan hal yang tak terbayangkan. Mereka mendorong helikopter-helikopter kosong yang sudah mendarat langsung ke laut. Bayangkan, helikopter seharga $10 juta yang jika dikurskan sekarang nilainya ratusan miliar rupiah dibuang begitu saja ke laut. Splash, satu persatu tenggelam. Semua itu dilakukan demi satu tujuan kemanusiaan, menyelamatkan nyawa orang-orang di helikopter berikutnya yang sedang mencari tempat berpijak. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam situasi ekstrim, prosedur pendaratan bukan lagi soal mesin, tapi soal hidup dan mati. Sobat penjelajah, dari jebakan beruang di hutan Kanada hingga sensor laser presisi 2,5 cm, perjalanan teknologi pendaratan helikopter adalah bukti kecerdikan manusia dalam menaklukkan alam. Kita belajar bahwa kapal perang kecil, dengan bantuan teknologi bear trap dan decklock, bisa bertransformasi menjadi kekuatan besar di lautan. Kita juga belajar bahwa di balik setiap pendaratan yang mulus, ada perhitungan fisika yang rumit, keberanian kru dek yang bertaruh nyawa, dan evolusi teknologi yang memakan waktu puluhan tahun. Tentu saja, teknologi ini mahal. Satu set sistem pendaratan modern bisa menelan biaya ratusan juta dolar. Tidak semua kapal memilikinya. Namun bagi negara maritim, ini adalah investasi kedaulatan yang tak ternilai.